Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap model 221, ya, dimana ada dua kelas, yaitu kelas 4 dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan kelas 5 pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini berjalan lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelumnya Bu Guru mau bertanya dulu untuk kelas 4. Ada yang tahu tidak kenapa air hujan bisa turun? Ada? Iya, karena cuaca mendung kemudian hujan turun. Iya, benar. Terus apa lagi? Cuacanya panas kemudian bisa terjadi hujan. Iya, bisa juga. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang siklus hidrologi, ya. Kemudian untuk kelas 5, di antara kalian ada yang suka berbeda pendapat dengan temannya? Tentu saja ada, ya. Jadi nanti kita akan bahas juga di situ. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, di sini Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Untuk kelas 4, tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi wujud air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan perubahan wujud air akibat pemanasan dan pendinginan. Kemudian tujuan pembelajaran untuk kelas 5, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran dalam teks tulisan. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan pendapat dengan alasan yang logis. Untuk kelas 4, coba diperhatikan. Di sini Bu Guru memiliki gambar proses hujan atau yang dinamakan siklus hidrologi. Nah, ini adalah rangkaian terjadinya proses hujan. Nah, di sini bisa terjadi hujan karena apa? Karena cuaca yang sangat terik. Nah, kemudian tuh karena cuaca yang sangat terik, maka air di permukaan bumi ini melakukan penguapan atau menguap. Nah, setelah menguap, dia itu menjadilah proses kondensasi atau terjadinya mendung. Nah, disitulah yang kemudian mendung itu bergeser dan bertabrakan dan menjadi rintik-rintik hujan dan akhirnya menjadikan hujan turun ke bumi dan hujan tersebut meresap kembali ke dalam tanah. Nah, inilah proses hidrologi atau proses terjadinya hujan. Nah, kemudian untuk kelas 5, di sini Bu Guru juga memiliki teks pendek yang bertemakan lingkungan. Teks ini memiliki ide pokok yang ada pada awal paragraf, ya. Jadi setelah materi yang Ibu jelaskan tadi, untuk memperdalam lagi, Bu Guru mempunyai tugas untuk kelas 4, yaitu silahkan gambar proses siklus hidrologi yang kita pelajari tadi, ya. Nanti kalau sudah, silahkan dikumpul di depan kelas, kemudian nanti Bu Guru nilai, dan setelah itu harus maju tiap kelompok yang telah dibagi tadi untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian kelas 5 juga seperti itu. Silahkan nanti Bu Guru mempunyai teks pendek, kemudian dianalisis di mana ide pokoknya terdapat, kemudian kalau sudah juga nanti dikumpul, diberi nilai, dan kalian juga berhak mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana anak-anak tugasnya, apakah sudah selesai? Sudah, ya. Nah, jadi silakan untuk kelas 4 perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih, hasilnya sangat bagus dan memuaskan. Kemudian lanjut untuk kelas 5, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Begitu juga untuk kelas 5, hasilnya sudah sangat memuaskan, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau bertanya dulu. Untuk kelas 4, apa sih yang kita pelajari kali ini? Tentang siklus air atau siklus hidrologi, proses terjadinya hujan, ya. Untuk kelas 5, iya benar, menentukan ide pokok pada cerita teks pendek. Ya, benar. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan sebelum Bu Guru menutup pelajaran hari ini. Jadi sudah paham semua, alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, jadi untuk lebih lanjut, Bu Guru mempunyai pekerjaan rumah. Sama, ya, kelas 4 tugasnya membuat siklus hidrologi lagi, namun dengan karton
dibentuk serapi dan sebagus mungkin. Kelas 5 juga, buatlah teks pendek seperti yang contoh tadi, kemudian kalian tentukan ide pokoknya berada di mana. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih Bu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.